tentang nasab Ba'lawi, secara garis besar bahwa para habaib yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik dilihat dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA dan akhlak, jauh panggang daripada api mereka ini sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kesimpulan itu diperkuat oleh bukan hanya dari berdasarkan tesis saya, tetapi berdasarkan juga dari kesimpulan ilmiah saintifik modern berupa tes DNA yang dilakukan oleh anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Dr. Sugeng Sugiharto dan Bapak Dr. Ari Kaim. Bapak Dr. Sugeng ini sering keluar di media sosial, baik melalui YouTube maupun melalui Facebook. Ada Dr. Ari Kaim yang jarang keluar, tetapi sebenarnya beliaulah yang paling keras menolak Ba'lawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau orangnya jarang mau keluar, tetapi selalu memberikan masukan kepada saya melalui Japri tentang penguatan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa para habaib ini bukanlah keturunan Nabi dari sisi DNA. Jadi Dr. Ari Kaim ini kebetulan sudah melakukan tes DNA karena beliau adalah keturunan daripada Ishak, Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Dan haplogrupnya Dr. Ari Kaim ini adalah J1. Beliau turunan Belanda. Beliau orang turunan Belanda, ibunya orang Indonesia. Sejak zaman penjajahan dulu beliau ini anak Belanda. Kemudian hasil tes DNA pun beliau ini presisi bahwa memang beliau keturunan orang Eropa. Walaupun wajahnya ini sudah mirip dengan wajah-wajah Indonesia, tetapi karena keturunan daripada ayah dari Eropa, beliau ini masih J1 dari turunan Nabi Ishak. Jadi di Eropa itu masih ada turunan Nabi Ishak yang asli. Di Eropa itu ada turunan Yahudi Ashkenazi, yaitu Yahudi Khazar yang garis perempuan, anak-anak mereka dinikahkan dengan bangsawan-bangsawan di Inggris, bangsawan di Jerman. Kemudian haplogrup mereka ikut ke ayah mereka Eropa, tetapi dari ibunya itu turunan Khazar sama dengan Ba'lawi ini. Kalau Ba'lawi ini turunan garis laki dari orang-orang Khazar, haplogrupnya G. G itu adalah orang Khazar yang masuk ke dalam agama Yahudi, kemudian disebut dengan Yahudi Khazar. Haplogrupnya itu masih G semua. Ada juga di Mesir, orang Mesir yang berhaplogrup G itu cuma satu. Dari mumi-mumi yang ditemukan di Mesir itu semuanya R. Fir'aun itu garis lakinya R. Ada raja-raja di Mesir, muminya itu tes DNA itu hasilnya R. Tapi ada satu makam yang lebih besar, makamnya lebih cantik, lebih indah. Itu haplogrupnya beda. Ini aneh para peneliti. Kok haplogrupnya G ini? Ternyata bukan turunan Fir'aun, bukan daripada orang Mesir asli. Dia adalah orang Khazar yang punya anak perempuan, dinikahkan dengan Fir'aun. Kemudian anaknya itu, anaknya daripada anak perempuannya Yuya, namanya Yuya. Yuya punya anak perempuan, dinikahkan dengan Fir'aun. Kemudian dia bergelar the father of God, ayah dari Tuhan. Karena apa? Mantunya dia ini Tuhan. Fir'aun itu kan, ana rabbukumul a'la. Dan dia mengaku sebagai the father of God. Nah, saya pernah nanya sama Dr. Sugeng, Pak Dokter, coba ini dari Ba'lawi ini hasil G ini kan sama tuh dengan Yuya. Apakah ini jalur ponakan apa lurus? Diuji di komputer, ini kayaknya lurus Kiai katanya. Nah, itu dari sisi DNA. Kalau dari sisi ilmu nasab itu berdasarkan kitab-kitab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7 itu kan sudah ada kitab. Jadi kitab nasab di abad ke-5 Hijriah. Ketika Alwi itu katanya wafat tahun 400 Hijriah.
itu sudah ada kitab nasab yang ditulis namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Kemudian Al-Majdi di abad kelima itu karangan Al-Umari. Kemudian ada Muntaqilatut Talibiyah karya daripada siapa itu, Muntaqilatut Talibiyah. Itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pada abad ke-6 ada kitab yang disebut dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sama juga tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa-nya ada, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak ada disebut Ubaid punya ayah nama Ahmad bin Isa dan ditulis sebagai turun Nabi, tidak ada. Di abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri. Di abad ke-7 juga ada kitab Al-Asili. Ada abad ke-8 kitab As-Sabatul Musal. Abad 9 kitab Umdatut Talib. Itu tidak ada semuanya itu yang menyebut Ubaid itu adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu kapan mereka itu mengaku sebagai turun Nabi? Ya di abad 9. Ada seorang Ba'lawi namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Lalu dia menuliskan silsilahnya sampai ke Rasulullah melalui Ahmad bin Isa itu. Jadi tertolak di situ. Tertolak karena tidak berdasarkan kesamaan data antara yang diakui dan yang telah dicatat oleh para ulama di abad sebelumnya. Nah, dari situlah kecurigaan itu kemudian membawa saya untuk meneliti lebih jauh setiap nama-nama itu yang diklaim oleh Ba'lawi sebagai imam. Ubaidillah itu jadi Imam Ubaidillah. Dia seorang mujtahid, sama dengan Imam Syafi'i gitu. Saya cari di hari hidupnya Ubaidillah, yaitu 383 Hijriah dia wafat. Ternyata di abad itu tidak ada satupun kitab fikih yang mencatat nama Ubaidillah sebagai imam. Kitab sejarah di Hadramaut, di Tarim, yang menyebutkan nama seorang ulama namanya Ubaid tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik Ubaid maupun anaknya Alwi yang katanya seorang muhaddis, perawi hadis, tidak ada disebutin. Alwi punya anak namanya Muhammad, tidak ada, ini orang fiktif semua. Muhammad punya anak namanya Alwi, fiktif juga, nggak ada orangnya itu. Alwi punya anak namanya Ali Qoli Qasam, nggak ada orangnya itu. Sejarahnya ditulis itu pada abad 10-11 dengan begitu tinggi beserta keramat-keramatnya, tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab di mana dia hidup. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di abad ke-6, itu kitab abad ke-6 mencatat orang yang hidupnya bareng bahwa di Baghdad ada seorang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Ibnul Jauzi menulis kitab, dia mencatat nama Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar, pengarang kitab. Kemudian dia ahli dalam bidang ilmu tasawuf. Toharat karamatuhu alal mala, keramat-keramatnya muncul di hadapan orang. Itu dicatat. Itu bukti bahwa sosok ini ada. Tapi kalau seorang yang hari ini dikenal ulama besar di abad ke-4 seperti Ubaidillah, tapi sama sekali tidak ada jejak-jejak peninggalan, baik berupa tulisannya maupun ditulis oleh muridnya, ataupun diceritakan oleh orang lain yang semasa hidupnya dengan dia, maka sosok itu tidak bisa dikatakan sosok yang eksis, tetapi dia adalah sosok yang fiktif. Seseorang yang namanya diciptakan, sejarahnya kemudian dibangun untuk diatribusikan sebagai leluhur mereka. Padahal pada masanya nggak ada orangnya dengan kesejarahan yang seperti disebutkan pada abad ke-11, ke-12, ke-13 Hijriah itu. Kebanyakan kitab-kitab Ba'lawi yang menerangkan tentang leluhur mereka itu dikarang sejak abad 9, tapi belum rapi sejarahnya oleh Ali As-Sakran di abad 9, 895 Hijriah. Kemudian diperbaharui, ditambahkan kisah-kisahnya oleh kitab Al-Ghurar karya Ali Khirid Ba'lawi pada 960 Hijriah. Kemudian ditambah lagi lebih sempurna sejarahnya itu, jadilah Faqih Muqaddam itu di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi abad 11. Nanti di abad 12 ngarang lagi lebih hebat lagi keramat-keramatnya sampai Mi'raj segala macam itu. Itu semakin lama semakin dibikin-bikin sejarahnya yang glorifikasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seyakin-yakinnya mereka palsu? Karena glorifikasi itu. Jadi karena mereka rajin menciptakan sejarah sendiri yang tidak sesuai dengan sejarah masa lalu, akhirnya kita mudah memverifikasinya. Karena orang yang membuat sejarah di hari ini misalnya, saya mengaku
berguru kepada Kiai Sahal, sementara orang-orang yang ada di Kiai Sahal kan tidak sendirian, ada murid-muridnya Kiai Sahal. Nanti muridnya ditanya, apa betul ada seorang nama Imaduddin muridnya Kiai Sahal? Oh, tidak ada. Karena apa? Seseorang tidak akan berdiri sendirian. Misalnya lagi, Bapak ngaku-ngaku 2024 sebagai anggota PWI pengurus Kabupaten Purbalingga. Kan ada SK-nya. Dia bikin tuh SK-nya, dihapus nama satu orang, dimasukin nama dia. Akhirnya pas diverifikasi di pengadilan, mana kamu ngaku-ngaku anggota pengurus PWI ke Kabupaten Purbalingga? Ini, bener ada kopnya, ada tanda tangannya, Kiai Haji Dr. Abbas Bili Yahsi MA, ya kan? Pas coba yang lain diambil juga 3, sama tanda tangannya sama, kopnya sama, tanggalnya sama, tapi ini mah namanya Zainuddin, pas ini mah Baklawi namanya. Karena yang merubah si Baklawi sendiri. Coba yang lain lagi, yang SK-nya yang sama, ternyata memang ini beda sendirian. Ditetapkanlah yang beda sendirian, ini nama Baklawi ini palsu. Karena apa? Sejarah tidak pernah lahir sendirian, dia akan terkait dengan orang-orang lain. Dan cara itulah yang saya dapatkan untuk mengetahui kebohongan-kebohongan sejarah Baklawi dengan memukobalah antara satu kitab dengan kitab yang lainnya, satu manuskrip dengan manuskrip lainnya, kesejarahan yang mereka ciptakan, kemudian dapat terverifikasi kedustaannya karena ada kesaksian kitab-kitab yang lain yang tidak menyebutkan nama yang disebutkan oleh Baklawi ini. Contoh, sebentar lagi, Muhammad Shahid Mirbad, katanya dia ulama besar yang ada di Mirbad. Dia guru dari Imam Al-Qal'i. Saya cari Imam Qal'i ini siapa? Ulama besar. Disebutkan di dalam tulisan orang lain, Imam Qal'i ini adalah ulama paling besar di Mirbad. Siapa gurunya? Tidak ada gurunya disebut Muhammad Shahid Mirbad. Dan dia menyebutkan nama-nama gurunya, disebutkan nama-nama muridnya. Tidak ada orang yang namanya Muhammad Shahid Mirbad disebut, baik sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai sahabat. Saya cari seluruh kitabnya itu yang ada di abad ke-6, ke-7, nggak ada yang menyebutkan seorang di Mirbad, ada yang namanya Muhammad bin Ali Shahid Mirbad. Jadi besarnya nama Muhammad Shahid Mirbad di abad 11-12 itu yang ditulis dalam kitab Baklawi tidak terverifikasi di masanya. Karena kitab yang ditulis di masa itu sudah banyak. Dan sama sekali di Difar tidak ada ulama yang bernama Muhammad bin Ali Shahid Mirbad. Bahkan nama Shahid Mirbad terverifikasi nama orang lain. Jadi ada sebuah kitab menyebutkan Shahid Mirbad itu untuk seseorang namanya Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi Sahibu Mirbad. Jadi Ahmad bin Muhammad Al-Akhal Shahid Mirbad itu nama raja di Mirbad. Diambil nama Shahid Mirbadnya itu menjadi apa namanya gelarnya dia, Muhammad bin Ali-nya diciptakan. Muhammad bin Ali-nya diciptakan dan terverifikasi nama ini fiktif. Begitu pula keramatnya Paki Muqaddam. Muqaddam bisa mi'raj segala macam, tidak ada. Tidak ada orang di masa Paki Muqaddam yang menulis Paki Muqaddam sebagai ulama, tidak ada. Jangankan keramatnya besar, sebagai ulama saja tidak ada. Demikian untuk yang selanjutnya itu kita bisa diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat beliau. Terima kasih. Yang selanjutnya, langsung saja kita langsung pada sesi diskusi, ya, sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu ya, acara kita maksimal sampai jam 5, maksimal sampai jam 5. Monggo untuk pertama Sohibul Wilayah Pak Wahid, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ingkang kawula mulyakaken, Sohibul Fadail wal Karomah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani
dan guru saya Sohibul Fadail wal Karomah Ustadz Sahal Kiai Haji Sahal Abdullah Al-Hafid dan lain-lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama Romo Kiai Haji Imaduddin. Saya memperkenalkan dulu, nama saya Wahid Wahyudi. Nama saya Wahid Wahyudi yang tadi disebutkan oleh moderator Sohibul Wilayah. Dan pertama saya menerima Al-Mukarram Sohibul Fadail Pak Ustadz Sahal Abdullah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pencerahannya yang ditunggu-tunggu oleh warga NU, karena saya lahir juga sudah NU. Di perut ibunya saya juga NU. Tapi alhamdulillah saya tunggu-tunggu. Guru-guru saya juga merasa ketakutan. Kalau ada Habib bagaimanapun tetap dihormati karena mengaku zuriatur Rasul. Nah, kok dari dulu kok nggak ada Pak Imaduddin, Pak Kiai, kok dari dulu tidak ada. Tapi mboten napa-napa. Terlambat, lebih baik terlambat daripada kecepatan masuk rumah sakit. Itu filosofinya naik kendaraan. Saya teringat barangkali salah, apa betul, saya sih dari dulu kurang senang sama Habib. Guru saya itu mengajarkan begini, kok nanti salah ya tolong nanti direvisi. Berarti yang punya unek-unek sama ya nggak usah bertanya, mau apa pengen, ya? Itu kata guru saya, laisal ansub binasad walakinnal ansub bil ilmi wal amal. Sehingga itu saya senang sekali, karena dengan ilmu kita tahu, apalagi tadi diberikan pencerahan oleh Al-Mukarram sangat luar biasa. Kok yang bangkit, kok yang di pinggir kali Lawing dulu, bukan di pusat, padahal kita menunggu sudah babak belur. Pak Kiai sudah babak belur, Kiai seluruh Indonesia. Tapi kok PBNU-nya kok diem-diem saja, kayak umpetan gitu loh ya. PBNU-nya itu untuk bemper saya, karena saya orang awam. Ya, apalagi PCNU Kabupaten Purbalingga ya orang punya daya kekuatan karena yang di pusat saja diam. Nah, untuk itu sekali lagi saya doakan Al-Mukarram Bapak Haji Imaduddin mudah-mudahan setelah memberikan pencerahan diberikan keselamatan dan terus silahkan bawa ke seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan tausiahnya tadi mudah-mudahan mendapatkan pengertian yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah lewat Al-Mukarram hadir di Pondok Pesantren Aqsal Madinah jadi ngerti PPI. Saya kemarin nggak ngerti. Alhamdulillah saya jadi ngerti. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Kiai Wahid. Ini semacam testimoni. Oke. Saya kira hampir sama. Monggo yang selanjutnya. Ya, monggo dari Purbalingga. Sebelumnya saya kasih waktu pertanyaannya maksimal 2 menit. Oke. Curhat pun maksimal 2 menit. Kalau tadi saya nggak berani nyegah ini kan. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Hadi Iswanto saking Purbalingga. Niki sami jadi saya tidak bertanya tetapi testimoni. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke
Jombang Tebuireng nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum ramai, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah tahun karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong, nyun sewu. Jadi itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, saya Kang Sair ini sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana? Di Bojongsari, nelpon saya. Kang, nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi. Terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Muta'alimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu biarin. Terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Simtud Duror sama Rotib Al-Haddad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Melanjut yang tadi, yang bulan Juni tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb, ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini, saya bilang itu terserah ente Bib, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan. Itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak duhur sampai asar. 2 hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo yang selanjutnya ini testimoni berarti nggih dari Purbalingga. Mau selanjutnya Pak Heri, ini ada 2 Pak Heri ini. Pak Heri yang mana? Monggo, nggih, pengsot Pak Heri sepuh kali Pak Heri nem.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muqtarumin Sahibul Bait Kiai Haji Sahal Abdullah, Hadratul Muqtarumin sepuh bini sepuh, Hadratul Muqtarumin ingkang kula mulyakaken ugi Kiai Haji Imaduddin Usman. Saya yang pertama ada dua sesi ini ya. Yang pertama memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman, karena saya sebetulnya sudah lama mempelajari secara ketertarikan tesis. Pada tahun 2018 saya itu kaget ini, pada saat itu ada sebuah kiai dari Banten yang nulis tesis tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Terus saya tanya, saya buka literasi dan saya cari kurikulum vitae. Ini kiai kok berani, jadi saya mengasih rivet kepada Kiai Haji Kiai Imad. Yang jelas pada saat itu saya membuka tesis dan sedikit membuka tentang prokes-prokes perdebatan antara Kiai Imad dengan Gus Rumel. Pada saat itu mendebatkan kitab-kitab di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Dan terakhir membahas kitab yang dikarang oleh Ali Sakron yang mencantolkan nasab Ubaid bin Ahmad yang termasuk Ba'alawi. Jadi yang pertama saya mengasih apresiasi keberanian Ki Imad tentang tesisnya. Dan yang kedua, permasalahannya adalah karena yang menghormati dan yang mentakdimi itu Habib Ba'alawi itu orang NU sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana bisa bersinergi antara tesis yang dibikin oleh Ki Imad dengan kepengurusan PBNU. Saya mendengar dan menyaksikan pidato Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sangat kontradiktif dengan Ki Imad gitu loh. Di situ apakah warga NU ini menjadi ada keterpikiran. Kalau saya ya secara ilmiah, secara tesis ya ilmiah, kita bisa dimusyawarahkan antara Ba'alawi dengan tesisnya Ki Imad. Kalau di situ RA berani untuk memusyawarahkan bertemu dengan Ki Imad biar PBNU untuk memfasilitasi. Ya. Jadi nanti ada titik temu. Ya, Jadi terima kasih sudah saya catat intinya pertanyaan. Ya, matur nuwun, kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sekali lagi. Monggo yang depan nanti Pak Heri. Yang depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kiai Imad, yang saya hormati Sohibul Mahad Kiai Sahal. Sebenarnya kita semua mempunyai perasaan yang sama. Bahkan hampir seluruh Indonesia kita mempunyai perasaan yang sama, yaitu mempunyai tanda tanya terhadap para habaib, para habib. Nah, untung ada seseorang yang berani menarik pelatuk, sehingga pelatuk yang lama sudah siap, ini tidak ada yang berani memicu. Alhamdulillah Kiai Imad lah orang yang berani mengambil senapan kemudian menarik picu itu, menarik pelatuk itu sehingga meledak. Lah dari ledakan inilah bermacam-macam kontroversi itu terjadi. Sehingga nyuwun sewu kepada Kiai Imad, walaupun secara formal, secara organisasi NU masih menafikan panjenengan, masih tidak mempercayai tesis panjenengan, tapi insya Allah banyak warga negara Indonesia yang sepakat, yang mendukung gerakan panjenengan. Oleh karena itu PR untuk panjenengan, yaitu panjenengan mohon untuk mencari jalan searif mungkin, sebaik-baiknya untuk mendekati para kiai sepuh yang masih hormat,
yang masih ta'zim, yang masih ya nyuwun sewunya di bawahnya para habaib. Lah kiai-kiai itulah monggo panjenengan dekati. Gerakan Imaduddin ini mempunyai PR untuk mendekati bagaimana caranya agar para kiai sepuh yang menolak panjenengan itu bisa luluh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Zain dari Balai Raksa. Terima kasih kepada Kiai Haji Sahal Abdullah. Terima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Hari ini saya lega sekali. Setelah puluhan tahun saya menunggu bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid berbeda. Dan hari ini saya lega, saya pendukung Abdurrahman Wahid. Ternyata Habib Rizik hilang. Yang kedua yang duduk di sini, ya Imad, Muhibbin, Habib Lutfi semua. Belum tentu. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Sampai bukti di Masjid Balai Raksa ingin kedatangan Habib Lutfi, tidak sampai batunya dibawa ke Palongan, ditandatangani, tanda tangannya masih ada di Masjid Balai Raksa. Itu pertanda bahwa di sini masih Muhibbin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin. Yang ketiga, saya urut biar cepat 2 menit kan? Yeah. Yang ketiga, saya sepakat dengan pertanyaan bagaimana dengan kalau saya tidak mengatakan PBNU, saya akan mengatakan dengan Kiai Miftahul Akhyar. 1. Yang kedua dengan pondok pesantren yang ada di Sidogiri. Yang ketiga dengan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Kediri. Dan bagaimana menyikapi seorang kiai dan anak buahnya yang umatnya ribuan juga masih tetap tidak ke Kiai Imad, juga tidak ke Kiai Habib. Bahkan Habib itu bernaung di situ, yaitu dan saya salah satunya adalah Muhibbin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Mbah Maimun Zubair beserta kiai-kiai di bawahnya belum ada yang memberikan sikap tegas. Itu yang di tengah-tengah. Kemudian ada di Kediri, ada yang di Peloso itu, kemudian di Sidogiri. Ya. Bagaimana sikap kita ditambah dengan Kiai Miftahul Akhyar. Ya. Langkah-langkah itu. Kemudian saya sampaikan jazakumullah khairul jaza. Semoga Kiai Haji Sahal Abdullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Dan terakhir, kemarin masih diharamkan tentang tes DNA. Hari ini saya terjawab walaupun baru sedikit oleh pembahasan Kiai Sahal Abdullah tadi pada waktu tentang menerangkan salah satu sirnya Allah adalah tes DNA. Saya menyimpulkan seperti itu. Maka saya bangga hari ini ada sedikit terjawab tentang yang mengharamkan tes DNA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sesi pertama ya. Saya tangkap dari beberapa yang telah disampaikan oleh para kiai, para bapak semua tadi. Itu ada yang curhat, ada yang testimoni, dan ada yang bertanya. Nah, saya catat yang bertanya saja. Yang pertama, ini kepada Kiai Imaduddin, bagaimana supaya bisa bersinergi antara tesis Kiai Imad dengan PBNU. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kayak semacam minta tolong ya, atau perintah gitu. Ya Pak Heri, ini perintah nanti harus nyangoni ya Pak Heri. Ini monggo
dekati kiai sepuh yang masih di bawah habaib ya, atau belum punya kekuatan. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana menyikapi kiai besar atau kiai yang umatnya banyak atau pesantrennya besar tetapi belum berkomentar secara keilmuan, dalam arti masih di bawahnya para habaib. Nah, ini sesi pertama, kemudian sesi kedua nanti selain ini yang ada hubungannya dengan urusan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi ada kaitannya dengan kebangsaan atau keindonesiaan. Monggo pada Kiai Imad 3 hal ini untuk dijawab. Terima kasih. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Sohibul Wilayah Kiai Wahid dan atas doa-doanya. Ini adalah merupakan sebuah alamatun min alamatil khair bagi saya, bahwa memang apa yang saya lakukan itu dinilai oleh tokoh masyarakat ada manfaat yang bisa diambil oleh banyak orang. Buktinya adalah dari pernyataan Kiai Wahid tadi. Untuk pertanyaan bagaimana upaya saya untuk agar pembahasan penelitian tesis saya itu bersinergi dengan PBNU, ya saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya. Tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan, itu kan cuma satu orang. Yang jelas-jelas itu beliau menolak. Itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Fahrur itu mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi. Yang dia inginkan katanya kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah, itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal, ketika terjadi, saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turunan Nabi. Itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab anu, oh benar. Oh dalam kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain, cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini. Gitu. Jadi itu di PBNU itu. Bahkan saya itu kan di PBNU masih. Teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung. Bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung. Dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi. Dan bahwa tes DNA itu
presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu atau bukan. Adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar, itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang Rais Am. Beliau sendiri yang mengatakan, itu katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat, pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang Rais Am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu, bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu ya sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir. Karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Baklawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika ada masalah pribadi, dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu mau diusir sama tetangganya karena musuhan pribadi. Kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia. Tiap hari itu Baklawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek, yang kakak daripada ibu saya, namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Baklawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan anak daripada kakak ibu saya itu. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya urusan secara kemanusiaan. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para kabaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turun Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya. Karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga telah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan keturunan Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu, karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Maka dengan adanya sahabat-sahabat PWI dari Banser yang luar biasa, setiap hari tambah ini mereka tugasnya itu adalah untuk menjaga orang-orang pejuang-pejuang yang sedang berjuang, yang bukan hanya saya, sudah banyak sekarang yang berani untuk mengatakan baik di media sosial maupun di pengajian-pengajian yang ketika dianggap tidak sejalan dengan para kabaib itu mukibinnya datang kan, itu PWI di situ langsung melindungi. Lain ini tugas yang sangat mulia dari PWI dari Banser di seluruh Indonesia ini sekarang, mulai walaupun paling masif di Pulau Jawa, paling masif lagi itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini paling hebatnya mungkin di Jawa Tengah ini Solo Raya dan Banyumas Raya ini, Purbalingga, Banyumas ini luar biasa. Jadi prototipe daripada perjuangan kita hari ini. Kalau dulu perjuangannya langsung dengan perjuangan senjata, sekarang perjuangannya dengan perjuangan pemikiran. Termasuk Kiai Sahal ini perjuangan pemikiran, perjuangan dana, perjuangan mungkin akan banyak orang yang mukibin itu nanti mencela, mencaci, itu harus siap ya. Jangan senyum-senyum aja ini. Saya itu wajah saya udah nggak ada rupa orang itu di Facebook itu. Saya biasa-biasa aja karena saya menganggapnya itu wajar. Seorang Nabi Muhammad SAW saja itu kan luar biasa. Innahu sahirun kadzab dan lain sebagainya. Ada lagi sahirun majnun kan, gila dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti akan ada konflik, walaupun sekecil-kecilnya pun akan ada konflik. Ya semacam ini konfliknya. Mertua dengan menantu, mertuanya dukung saya, menantunya belum. Atau sebaliknya, mertuanya dukung Habib, menantunya dukung saya.
Jadi ada konflik sedikit. Itu pasti dalam kebenaran itu ketika diungkapkan akan terjadi clash. Nabi Muhammad siapa dulu itu yang saling tidak akur? Keluarganya Nabi. Abu Thalib, Abbas, Hamzah, ya kan? Abu Lahab, ya berbeda-beda. Yang langsung menerima hanya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Abbas belum. Sampai perang Badar Sayyidina Abbas itu masih perangnya bersama Abu Sufyan, bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Abu Thalib sampai meninggal tidak terdengar beliau mengucapkan la ilaha illallah walaupun selalu mendukung. Jadi ada yang mendukung terus tapi nggak mau masuk PWI. Tapi mendukung, bahkan ngasih uang kalau ada acara PWI. Tapi belum pernah ngomong saya adalah percaya, saya yakinnya Baklawi itu bukan cucu Nabi, belum pernah ngomong begitu. Tapi kalau ada acara PWI, nih buat ini, ngasih aja sama ketua PWI Ki Ali Ridho tuh, ini 300.000, 400. Nah ini Abu Thalib itu. Abu Thalib itu tuh. Nah saya yakin orang tua kita di PBNU itu para aulia-aulia lah. Jadi apa? Para pemimpin NU itu kalau sudah diangkat di PBNU itu memiliki kelebihan. Dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita itu mungkin itu yang terbaik pada saat ini. Itu yang terbaik untuk kita semua. Coba misalnya kalau baru misalnya 2 tahun yang lalu tesis saya ini PBNU dulu yang nerima, dikaji oleh PBNU, diputuskan betul Habib ini bukan turun Nabi. Sedang di bawah orang belum paham apa yang akan terjadi. Bisa di demo betul-betul besar-besaran PBNU. Kemarin aja ada yang demo itu. Kalau kemarin urusannya urusan ecek-ecek gitu, urusan sedulur itu, biasa NU itu sedulur itu nanti beres lagi itu orang-orang sedulur semua. Urusan sedulur PBNU dengan warga NU, NU dengan NU tidak akan mengeluarkan mereka dari NU bagaimanapun konfliknya. Itu kehebatan orang NU. Konfliknya nggak bakal bikin PBNU tandingan kecuali Idrus Romli. Nggak ada. Sekarang pun Idrus Romli udah nggak berani ngomong NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus NUGL. Wah enggak, kami enggak NUGL katanya. Mana katanya kitab sejamannya tentang NUGL. Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau. Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun, organisasi yang penuh keberkahan. Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tuh pertanyaannya? Yang umatnya banyak ini masih belum mendukung secara keilmuan, jadi masih di bawah Habib. La tahdi man ahbabta walakinallah yahdi mayasha. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir, ya kan? Siapa lagi tuh? Sumayyah, kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik, tapi kalau dari bawah luar biasa itu. Ya. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan? Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum?
Gus Dur sudah wafat dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahala itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahala dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamatnya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat beliau. Ya, terima kasih kepada para kiai, para hadirin semua, karena tadi kita sepakati sampai jam 5, nggih. Jadi ini sudah jam 5 tidak terasa, bahkan lebih 2 menit. Jadi kita sepakati selesai, nggih. Jadi tidak ada sesi yang kedua, nggih. Jadi mari bersama-sama acara seminar kebangsaan ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian yang selanjutnya monggo yang belum dahar silahkan dipersilahkan untuk dahar. Kemudian ini saya izin sama PWI, ini boleh salam-salaman apa tidak ini Pak Kiai Rito? Kayaknya waktunya, karena saya ada acara lagi di ini. Kalau saya yang lain salaman boleh. Saya harus ada di Banyumas. Ah, nggih nggih. Nggih, sallallahu alaihi Nabi Muhammad.